Assalamualaikum solih-solihah. Kita akan belajar tentang kondisi alam di lingkungan tempat tinggal kita. Berdiskusi tentang bentuk alam, ternyata Allah pernah menyebut gua dalam surat Al-Kahfi. Diceritakan dalam surat ini, terdapat 7-10 pemuda dan 1 ekor anjing yang berlindung ke dalam gua karena ingin mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Ingat ya, apapun yang kalian hadapi saat ini, jangan lupa untuk menyerahkan segala urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat tadi, ternyata Allah sudah mention yang namanya gua. Solih-solihah, udah pernah ke gua belum? Kalau udah, coba deh diingat-ingat lagi rasanya. Gimana sih rasanya di dalam gua dan juga di luar gua? Sama halnya dengan coba bayangkan gimana kalau kalian tinggal di Malang dan juga di Surabaya. Kalau di Malang itu dingin ustazah, kalau di Surabaya itu panas. Nah, itu kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena ternyata Allah telah membagi kenampakan alam di muka bumi ini. Solih-solihah harus tahu dulu bahwasanya kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, baik itu daratan maupun perairan. Tapi nggak semua kenampakan alam itu terbentuk secara alami atau ada dengan sendirinya. Karena kenampakan alam itu juga ada yang namanya buatan, yaitu dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Coba kita simak penjelasan berikut ini. Gimana? Solih-solihah udah tahu kan bedanya apa itu kenampakan alam dan juga kenampakan buatan? Nah, sekarang coba buka handbooknya, halaman 65 ya. Coba dilihat baik-baik mana yang buatan dan juga mana yang alami. Selain dari mengetahui proses terbentuknya alam itu sendiri, kita juga harus mengetahui bentuk-bentuk alam yang sudah Allah ciptakan. Yang pertama adalah kenampakan alam daratan, yaitu daratan yang tentu tidak digenangi air, sedangkan perairan adalah kenampakan alam yang tergenangi oleh air. Coba kita lihat berikut ini macam-macam kenampakan alam berupa daratan. Yang pertama adalah gunung. Gunung merupakan bagian permukaan bumi yang menonjol dan lebih tinggi dari daerah yang ada di sekitarnya. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter, dan gunung juga terbagi menjadi dua nih, gunung berapi dan juga gunung tidak berapi. Contohnya seperti Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan juga Gunung Merbabu. Sedangkan kalau solih-solihah melihat ada kumpulan atau rangkaian gunung dan juga bukit, maka kita sebut sebagai pegunungan atau perbukitan. Jadi gunung yang ada di situ itu pasti lebih dari satu, maka kita sebut sebagai pegunungan. Ada contohnya seperti pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, pegunungan Jayawijaya di Pulau Papua, dan pegunungan Menoreh di Yogyakarta. Dan sama, tingginya juga harus lebih dari 600 meter. Selain itu, kita juga punya yang namanya dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah datar yang berada pada ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran tinggi cenderung memiliki suhu yang sangat sejuk sekali. Contohnya seperti dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo di Aceh, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Selain dataran tinggi, ternyata Allah juga menciptakan dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Suhu yang dihasilkan di dataran rendah cenderung adalah suhu yang nyaman. Dataran rendah juga memiliki tanah yang subur loh, serta dapat dijadikan tempat tinggal juga. Jadi soleh-solehah, kira-kira Surabaya termasuk dataran tinggi atau dataran rendah ya? Yang selanjutnya adalah pantai. Pasti kalian suka ke pantai kan? Ternyata pantai itu adalah daratan yang langsung berbatasan dengan laut. Dan di pantai cenderung memiliki suhu yang tergolong panas. Contohnya adalah Pantai Kenjeran di Surabaya. Selanjutnya kita juga punya yang namanya selat. Selat itu adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Contohnya adalah Selat Sunda, Selat Karimata, dan Selat Bali. Ada yang tahu selat apa lagi? Coba komen ya. Selain itu, kita juga miliki yang namanya teluk. Teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan dan dibatasi daratan di ketiga sisinya. Contohnya ada Teluk Jakarta, Teluk Tomini, Teluk Bone, dan juga Teluk Cendrawasih. Selanjutnya yaitu laut. Laut merupakan genangan air yang sangat luas dan dalam. Contohnya Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Sulawesi. Laut memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Kalau yang satu ini namanya adalah danau. Danau merupakan cekungan besar yang digenangi air dan dikelilingi oleh daratan. Contohnya Danau Toba, Danau Towuti, Danau Ranau, dan juga Danau Sentani. Yang terakhir yaitu sungai. Bedanya danau dengan sungai adalah kalau sungai merupakan aliran air yang ada di permukaan bumi, berbentuk memanjang dan mengalir terus-menerus. Sedangkan danau airnya tetap di tempat yang dikelilingi oleh daratan, kalau sungai airnya memanjang dan mengalir terus-menerus. Hayo coba sebutin contoh sungai yang ada di Indonesia. Tulis di komen ya.